Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau decision support system. Untuk kali ini, topik yang akan kita coba bahas adalah multi attribute decision making atau yang biasa kita singkat menjadi MADM. Sebelum kita membahas apa itu MADM, yang perlu kita tahu adalah seperti apa sih sistem pendukung keputusan atau sistem perangkat lunak yang akan kita bangun untuk membantu decision maker dalam membuat keputusan. Nah, menurut Turban, dalam buku Turban mengkategorikan model sistem pendukung keputusan itu dalam 7 model. Apa saja itu? Yang pertama adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah relatif kecil. Jadi, misalnya ada satu masalah yang menyediakan alternatif pilihan, beberapa alternatif pilihan yang dapat dipilih oleh pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua adalah model optimasi dengan algoritma. Misalnya masalah-masalah optimasi yang melibatkan pengenalan pola dalam pengambilan keputusan di mana menerapkan satu atau beberapa algoritma. Kemudian yang ketiga adalah model optimasi dengan formula analitik. Selanjutnya yang keempat adalah model simulasi. Jadi menggunakan pemodelan simulasi. Yang selanjutnya adalah model heuristik. Kemudian ada model prediktif dan model-model lain yang di luar dari ke-6 model ini. Nah, ini adalah model-model dari sistem pendukung keputusan di mana model-model ini disesuaikan dengan masalah yang ada. Sekarang di mana letaknya MADM itu? Sebelum masuk ke MADM, ada yang disebut dengan multi criteria decision making atau MCDM. Apa itu MCDM? MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Jadi MCDM ini merupakan model sistem pendukung keputusan yang pertama, di mana di sini kita perlu perhatikan ada kata menetapkan alternatif terbaik. Artinya MCDM ini berusaha mencari alternatif yang paling baik di antara beberapa alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, MCDM ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah multiple objective decision making atau MODM, dan yang kedua adalah multiple attribute decision making atau MADM. Sekarang apa bedanya MODM dan MADM? MODM adalah suatu metode dengan pengambilan banyak kriteria sebagai dasar dari pengambilan keputusan yang di dalamnya mencakup masalah perancangan, di mana teknik-teknik matematik untuk optimasi digunakan dan untuk jumlah alternatif yang sangat besar sampai dengan tak berhingga. Sedangkan MADM adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan dengan penilaian yang subjektif menyangkut masalah pemilihan, di mana analisis matematis tidak terlalu banyak dan digunakan untuk pemilihan alternatif dalam jumlah yang sedikit. Jadi bedanya antara MODM dan MADM, dua-duanya metode pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria, namun bedanya kalau di MODM jumlah alternatifnya sangat besar sampai bisa tak terhingga. Kalau MADM alternatifnya dalam jumlah sedikit. Kemudian kalau MADM menggunakan analisis matematis yang lebih sederhana dibandingkan dengan MODM. Kemudian di MADM ini penilaiannya subjektif berdasarkan dari si decision makernya.
Jadi misalnya kita ambil contoh tuh pemilihan penerima beasiswa, di mana ketika kita menseleksi siapa yang berhak menerima beasiswa, ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan oleh pihak pemberi beasiswa yang bisa memilah yang mana layak menerima beasiswa, yang mana yang tidak layak menerima beasiswa. Calon penerima beasiswa itulah yang disebut dengan alternatif. Alternatif, kalau di MADM alternatifnya itu dalam jumlah yang sedikit, jadi tidak bisa jumlahnya tak berhingga. Selanjutnya, metode-metode MCDM dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah metode yang didasarkan pada pengukuran kuantitatif. Misalnya ada metode MAUT, TOPSIS, SAW, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada metode-metode yang berdasarkan pada pengukuran awal kualitatif. Jadi di awal, data awalnya itu berupa data kualitatif, meliputi dua kelompok, yaitu AHP dan metode teori himpunan fazi. Jadi mungkin ada permasalahan di mana di dalam data awalnya itu dia berupa data kualitatif yang kemudian nanti dengan metode-metode yang ada di sini akan dikonversi ke dalam bentuk data kuantitatif atau berupa bobot atau nilai yang kemudian bisa dilakukan pengukuran. Metode yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah metode perbandingan preferensi yang berdasarkan pada perbandingan pasangan alternatif. Ini kelompok ini meliputi metode Electrek dan metode Promite, di mana analisis pemilihan alternatifnya nanti akan dilakukan perbandingan perpasangan antara alternatif satu dengan alternatif yang lainnya. Setiap alternatif akan dibandingkan dengan alternatifnya satu persatu. Kemudian yang selanjutnya ada metode yang berdasarkan pada pengukuran kualitatif yang tidak dikonversi ke variabel kuantitatif. Kalau model yang kedua tadi, pengukuran awalnya, data awalnya berupa data kualitatif, kemudian dikonversi nanti ke data kuantitatif, maka ada juga kelompok di dalam MCDM di mana metode yang berdasarkan pada pengukuran kualitatif yang tidak dikonversi ke variabel kuantitatif. Kelompok ini meliputi metode pengambilan keputusan pada data linguistik dan penggunaan data kualitatif yang melibatkan ketidakpastian tingkat tinggi. Jadi ada 4 kelompok metode-metode yang di dalam MCDM yang punya karakteristik masing-masing. Seperti itu. Ada yang dari awal menggunakan data kuantitatif, pengukuran kuantitatif, kemudian ada data awalnya berupa data kualitatif, kemudian kita konversi nanti dengan metode yang ada akan terkonversi menjadi data kuantitatif. Kemudian ada kelompok lainnya di mana metode-metode yang ada dalam kelompok ini akan melakukan perbandingan pasangan alternatif. Setiap alternatif akan dibandingkan satu persatu dengan alternatif yang lainnya. Kemudian kelompok yang lainnya adalah dari awal menggunakan pengukuran kualitatif di mana tidak dilakukan konversi ke variabel kuantitatif. Di setiap kelompok itu jenis-jenis metode yang bisa kita gunakan itu berbagai macam ragamnya. Selanjutnya kita masuk ke multi attribute decision making atau multiple attribute decision making, atau kita singkat saja dengan MADM. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa MADM adalah model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif dalam jumlah relatif kecil. Model ini akan melakukan pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Jadi misalkan ketika kita disediakan sebanyak M alternatif yang kita dapat pilih menjadi pilihan kita, maka metode-metode dalam MADM ini akan menganalisis kemudian menyimpulkan alternatif yang mana yang bisa dijadikan sebagai solusi terbaik. Artinya nanti metode-metode MADM yang kita terapkan di dalam SPK kita, metode ini akan melakukan
pengurutan prioritas atau perankingan terhadap alternatif yang ada, mulai dari solusi yang alternatif yang menjadi solusi terbaik hingga alternatif yang paling tidak direkomendasikan untuk menjadi solusi. Teknik-teknik untuk penyelesaian masalah ini antara lain dengan menggunakan pohon keputusan atau beberapa metode MADM. Nah, dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk masalah-masalah MADM yang perlu kita perhatikan adalah MADM akan mengevaluasi M alternatif. Jadi ada sejumlah alternatif yang akan dievaluasi, di mana nanti alternatif ini akan kita simbolkan sebagai AI, di mana I sama dengan 1 sampai M. Jadi ada sejumlah M alternatif yang akan dievaluasi terhadap sekumpulan atribut atau kriteria yang kita simbolkan dengan CJ, di mana J itu dari 1, 2 sampai N. Artinya atribut atau kriteria ini nanti sebanyak N, di mana setiap atribut saling tidak bertentangan satu dengan lainnya. Selanjutnya, dalam penerapan masalah MADM ini dalam SPK, ada beberapa fitur umum yang akan digunakan. Ini juga harus kita perhatikan istilah-istilah ini. Apa saja itu? Yang pertama ada yang disebut dengan alternatif. Apa itu alternatif? Alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Jadi alternatif ini adalah kumpulan atau himpunan calon-calon keputusan yang kita simbolkan tadi sebagai AI, di mana banyaknya I itu sebanyak M. Selanjutnya, fitur yang selanjutnya adalah atribut. Atribut sering juga disebut sebagai karakteristik, komponen atau kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Jadi atribut ini adalah komponen atau kriteria yang dijadikan sebagai penilaian waktu memilih atau mengevaluasi alternatif. Contoh misalnya kita ingin membangun suatu sistem yang dapat memilih penerima beasiswa. Nah, alternatifnya itu adalah nama-nama calon penerima beasiswa yang mengajukan beasiswa. Nah, dalam mengevaluasi memilih yang mana-mana saja yang layak menerima beasiswa atau yang tidak layak menerima beasiswa, pasti ada beberapa komponen yang dinilai. Misalnya contohnya IPK, penghasilan orang tua, kemudian misalnya prestasi. Nah, itulah yang disebut dengan atribut. Bisa ya bedakan antara apa itu alternatif dan apa itu atribut. Selanjutnya ada istilah bobot keputusan. Bobot keputusan merupakan bobot yang menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Nanti yang kita simbolkan dengan W. W1 untuk bobot kriteria 1, W2 untuk bobot kriteria 2, WN untuk bobot kriteria WN. Pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. Selanjutnya ada yang disebut dengan konflik antar kriteria. Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antar satu dengan lainnya. Misalnya, kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Jadi, kriteria itu ada dua kategori. Ada yang disebut dengan kriteria keuntungan atau benefit, dan ada yang disebut dengan kriteria biaya atau cost. Kriteria keuntungan adalah kriteria yang nilainya akan dimaksimumkan. Misalnya keuntungan, IPK, dan lain-lain. Contoh tadi misalnya pemilihan penerima beasiswa. Semakin tinggi IPK-nya, maka peluang untuk dipilih menjadi penerima beasiswa akan semakin
besar. Kemudian, apa yang disebut dengan kriteria biaya? Kriteria biaya adalah kriteria yang nilainya akan diminimumkan. Misalnya harga produk yang akan dibeli, biaya produksi, dan lain-lain. Ataukah misalnya untuk contoh kasus tadi, pemilihan penerima beasiswa, misalnya ada kriteria penghasilan orang tua, maka semakin kecil penghasilan orang tua, maka semakin besar peluang alternatif tersebut untuk dipilih. Seperti itu ya. Bisa dibedakan apa yang dimaksud dengan kriteria keuntungan atau benefit dan kriteria biaya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan matriks keputusan. Matriks keputusan adalah suatu matriks yang kita simbolkan dengan X yang berukuran M kali N. Ingat tadi, M ini adalah simbol banyaknya alternatif dan N ini adalah simbol banyaknya kriteria. Dimana kita tahu matriks X yang berukuran M kali N berisi elemen-elemen XIJ yang merepresentasikan rating dari alternatif AI, di mana I dari 1 sampai M terhadap kriteria CJ, di mana J dari 1 sampai M. Kalau kita gambarkan matriks keputusan setiap alternatif terhadap setiap atribut yang kita sebut sebagai matriks X, bisa kita gambarkan seperti ini. XIJ itu ini adalah X11, X12 sampai X1N, di mana tadi banyaknya atau ukuran atau dimensi dari X adalah M kali N, di mana N ini adalah banyaknya atribut. X21 sampai X2N sampai XM1 sampai XMN, karena tadi dimensinya M kali N. Sehingga untuk baris pertama ini menggambarkan alternatif 1 yang memiliki nilai-nilai atribut atau kriteria itu adalah X11, X12 sampai X1N, dan begitu seterusnya. Jadi baris ini menyatakan alternatif dan kolom ini adalah C1, C2, C3 sampai Cn. Dengan XIJ merupakan rating kinerja alternatif ke I terhadap atribut ke J. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Selanjutnya, rating kinerja atau matriks keputusan X dan nilai bobot W. Nilai bobot apa tadi nih? W itu nilai bobot kriteria, merupakan nilai utama yang merepresentasikan preferensi absolut dari pengambilan keputusan. Masalah MADM diakhiri dengan proses perankingan untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. Jadi nanti setiap alternatif akan memiliki nilai preferensi yang menggambarkan urutan prioritas atau rankingan alternatif tersebut. Pada MADM umumnya akan dicari solusi ideal. Pada solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria biaya. Metode-metode yang ada di dalam MADM itu apa saja? Contoh-contohnya ada sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut dengan Simple Additive Weighting Method atau SAW. Ada juga WP, Elektre, Topsis, AHP, Mora, Aras, Smart, Profile Matching, Prometri, UTE, MAUT, dan lain-lainnya. Nah, semua metode ini bisa kita terapkan dalam membangun sistem pendukung keputusan yang dimana masalahnya adalah masalah-masalah MADM. Video selanjutnya akan kita coba membahas beberapa metode yang ada di sini. Kita coba bahas satu persatu. Baik, untuk materi kali ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.